Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Lita Sarwi Destuti Swarsono. Saya adalah dosen dari Prodi Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Fundamental of Organizational Structure pada pertemuan ketujuh yang memberikan wawasan lebih banyak tentang dasar-dasar dari struktur organisasi. Yuk kita mulai pembahasannya. Baik, sebelum kita mulai pada materinya, ada pertanyaan besar yang saya ingin tanyakan pada kalian. Kenapa sih organizational structure atau why organizational structure? Ya, dengan kata lain, kenapa sih struktur organisasi menjadi penting di dalam organisasi? Coba kita pikirkan sejenak tentang kenapa sih organizational structure menjadi penting dalam organisasi. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, perusahaan Ralph Lauren. Perusahaan Ralph Lauren adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang seperti baju. Yang terkenal adalah baju polonya, terus kemudian juga dia membuat parfum dan juga aksesoris yang berkaitan dengan fashion dan juga dekorasi rumah. Nah, perusahaan ini memang menyasar segmen menengah ke atas dan menjual gaya hidup. Makanya memang brand-brandnya terkenal dengan eksklusif. Nah, perusahaan ini melakukan yang namanya restrukturisasi pada operasi perusahaannya. Mereka menggabungkan atau membuat sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang bekerja di bidang desain, merchandising, sourcing, dan marketing untuk bekerja bersama sehingga proses produksi mulai dari desain hingga barang jadi dan didistribusikan menjadi lebih cepat. Nah, mungkin perusahaan yang kedua kalian banyak yang sudah tahu dong, ini adalah perusahaan Spotify. Spotify dikenal sebagai itu ya, jadi kalau kalian ingin mendengarkan musik-musik terkini dan juga bisa memilih, bahkan mereka juga memberikan suggestion tentang apa sih musik yang kalian sukai, maka inilah perusahaan Spotify ini salah satunya. Nah, Spotify ini menambahkan satu posisi di manajemennya yaitu Chief Content Officer. Untuk apa sih menambahkan Chief Content Officer? Nah, ternyata mereka ingin tidak hanya mengembangkan di bisnis musik, tapi juga mereka ingin membuat konten-konten lain selain musik, sehingga bisnis mereka bisa menjadi lebih berkembang. Nah, satu lagi nih, mungkin rekan-rekan juga pasti banyak yang tahu dengan produk-produk P&G dari Procter and Gamble. Nah, perusahaan P&G ini diantaranya misalnya kalau kalian tahu merek-mereknya ini membuat kayak popok buat popok yang sekali pakai untuk bayi dan juga produk seperti untuk alat mencukur, terus kemudian yang berhubungan dengan kebersihan rumah, juga untuk perawatan diri. Nah, perusahaan ini melakukan pemotongan divisi dan berusaha untuk mengurangi level manajemen di perusahaan mereka. Kenapa? Ternyata hal ini dimaksudkan untuk membuat perusahaan mereka menjadi semakin cepat dan agile terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar. Nah, ini adalah beberapa contoh kenapa sih organizational structure ini menjadi penting dan apa sih sebenarnya organizational structure? Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. Jadi, kalau tadi dilihat bagaimana perusahaan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi di luar dari organisasi dan juga di dalam organisasi, dan yang paling penting adalah menyesuaikan apa yang terjadi di dalam organisasi dengan yang di luar organisasi dengan merubah struktur, maka bisa dikatakan organizational structure atau struktur organisasi merupakan faktor yang penting dalam membantu organisasi untuk mengeksekusi strategi-strategi yang sudah mereka susun
dan mencapai goal mereka. Ini mungkin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, secara umum kita akan membahas 3 hal ini di dalam sesi kali ini. Yang pertama adalah fungsi organizing dalam manajemen. Ini sebenarnya hanya mengingatkan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga akan membahas komponen dalam desain organisasi. Dan yang ketiga adalah perspektif dalam desain organisasi. Saya akan coba mengulang kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas salah satu fungsi dari manajemen, yaitu adalah organizing. Organizing adalah salah satu fungsi dalam manajemen di mana manajemen mengatur dan menstrukturkan kerja untuk mencapai goals atau tujuan organisasi. Proses untuk mendesain organisasi disebut dengan organizational design, sedangkan hasilnya yaitu berupa sebuah formal arrangement atau pola atau pengaturan formal dari posisi-posisi atau jabatan yang ada dalam perusahaan yang disebut dengan organizational structure. Organizational structure ini terreflect atau bisa kita lihat bentuknya dalam bentuk organizational chart. Organizational chart sendiri merupakan representasi visual dari serangkaian aktivitas dan proses yang ada di dalam organisasi. Jadi, organizational chart ini atau diagram organisasi ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian di dalam organisasi ini saling berinteraksi, terkoneksi, dan bagaimana setiap posisi dan departemen ini dapat fit satu sama lain menjadi suatu keseluruhan yang utuh. Mari kita lihat contoh dari organizational chart berikut ini. Bisa kita lihat di dalam organizational chart ini, kita bisa lihat di sini ada CEO. Kemudian di bawahnya, di bawah CEO, di sini ada Vice President Finance. Yang di bawahnya lagi ada Chief Accountant Budget Analyst. Nah, inilah yang disebut dengan key komponen yang menjelaskan atau mendefinisikan sebuah struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi dia harus dapat mendefinisikan atau bisa menjelaskan bagaimana posisi-posisi formal dalam sebuah organisasi. Contohnya tadi, bahwa di bawah CEO itu ada Vice President Finance, Vice President Manufacturing, dan Direktur Human Resource. Dan bagaimana hubungan reporting? Nah, mungkin sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang chain of command, yaitu bagaimana rantai komando dari atas ke bawah. Contohnya di sini adalah dari CEO, kemudian ke Vice President Finance. Dari Vice President Finance, di sini chain of command-nya kepada Chief Accountant and Budget Analysis. Kita juga sudah belajar apa itu span of control. Di sini harus jelas, misalnya di bawah Vice President, di sini terdapat dua bawahan yang dikontrol oleh Vice President. Nanti di bawahnya lagi, mungkin di bawah Chief Accountant ada lagi, cuman tidak tampak di dalam diagram atau organizational chart berikut. Nah, kemudian yang kedua, struktur organisasi juga perlu mengidentifikasi atau harus mengidentifikasi bagaimana pembagian atau pengelompokan individu yang mengerjakan tugas ke dalam departemen dan juga bagaimana kaitan antar departemen di dalam total organisasi yang ada. Nah, kedua aspek ini disebut dengan vertikal. Jadi, framework vertikal dari sebuah struktur yang menjelaskan bagaimana kaitan antar posisi, kemudian bagaimana reporting dari atas ke bawah, makanya disebut vertikal. Seperti itu. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga dalam struktur organisasi ini menyangkut bagaimana si struktur ini disusun atau didesain sedemikian rupa sehingga membuat sistem yang dapat memastikan
terjadinya efektif komunikasi dan juga koordinasi dan integrasi antar departemen di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk yang ketiga, di sini disebut aspek horizontal. Apa sih aspek horizontal? Di sini menekankan bagaimana misalnya Chief Accountant, Budget Analyst, Plan Superintendent, Maintenance Attendant ini dapat bekerja sama satu sama lain. Karena idealnya sebuah organisasi yang baik di sini perlu memastikan bagaimana masing-masing posisi yang ada ini bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik sehingga perusahaan atau organisasi dapat mencapai goalnya atau pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Adanya kebutuhan dari ketiga komponen kunci dalam struktur organisasi ini sebenarnya sejalan dengan perkembangan yang terjadi di organisasi pada umumnya. Apalagi revolusi industri ini membuat perusahaan menjadi semakin kompleks dan semakin dinamis. Oleh karenanya, baik itu unsur vertikal maupun horizontal ini menjadi kriteria yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi dalam menyusun struktur organisasinya. Nah, secara umum tadi perspektif untuk bagaimana menyusun desain organisasi yang memperhatikan faktor vertikal maupun horizontal ini ada dua. Jadi yang pertama adalah vertical information sharing, yaitu bagaimana tadi mendokumentasikan, kita bisa memetakan siapa melapor pada siapa, siapa memberi perintah pada siapa, dan berapa banyak orang yang diperintah, terus kemudian bagaimana keputusan-keputusan diambil, itu kita bicara tentang vertical information sharing. Nah, kalau kita bicara bagaimana antar departemen ini saling terkait, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana komunikasi. Nah, ini kita bicara tentang horizontal information sharing. Kedua perspektif ini akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Pada sesi ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita ingat. Yang pertama, bahwa struktur organisasi ini menekankan adanya 3 komponen. Yang pertama ini ditujukan untuk mendesain atau untuk mengembangkan formal position atau posisi formal dan reporting relationship, bagaimana kaitan report dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas ini harus jelas, terus kemudian mengidentifikasi pengelompokan di dalam departemen dan juga harus mampu menyediakan mekanisme untuk mengaitkan dan mengkoordinasikan elemen-elemen dalam organisasi dalam suatu keseluruhan yang koheren. Yang kedua, yang perlu diingat, the structure atau struktur itu bisa kita lihat atau terrefleksi dari organization chart. Kemudian yang ketiga, konsep tentang organizational chart ini sebenarnya sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi penggunaan chart untuk kepentingan bisnis ini baru banyak dilakukan atau baru banyak digunakan setelah terjadi yang namanya revolusi industri. Baik, demikian sesi kali ini. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan dapat membaca materi ini di buku DAF tahun 2021 di bab tentang Fundamental of Organizational Structure. Simak ya bukunya dan baca bukunya. Salam.